Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan terhadap struktur pasar modal pada perusahaan sektor otomotif. Nama saya Gita Oktaviani Nur Afifa dengan NIM 51121911007. Nah, langsung saja ke struktur modal. Struktur modal menurut Weston adalah pembiayaan diri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Jadi, struktur modal yaitu suatu perusahaan hanya yang merupakan sebagian dari struktur keuangannya. Yang kedua yaitu teori struktur modal. Menurut teori yaitu melalui teori kapitalis struktur dan irrelevance menyimpulkan bahwa financial leverage tidak mempengaruhi nilai pasar perusahaan. Yang kedua yaitu menurut pecking order theory. Teori ini jadi menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan yang berbeda dengan pemikiran teori terstruktur modal yang telah dibahas. Yang ketiga yaitu balancing theory atau teori keseimbangan, yaitu menyeimbangkan komposisi hutang dan modal sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Kelompok kami memilih variabel X dan Y. Jadi sebagai berikut. Yang pertama ada current ratio. Current ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua yaitu return of asset atau ROA, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan. Rumusnya yaitu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya yaitu ada debt to asset ratio atau DAR, atau biasa disebut dengan rasio utang. Ini menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjakan oleh utang. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang keempat yaitu ada return of equity atau ROE. Merupakan suatu pengukuran dari penghasilan income. Rumusnya EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Nama saya Grace Yolanda Pasaribu, NIM 51121911008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lalu yang selanjutnya ada variabel Y. Variabel Y-nya yaitu DER, Debt to Equality Ratio. Debt to Equality Ratio atau rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit bila dibandingkan dengan hutangnya. Lalu untuk debt to equality ratio atau DER ini memiliki rumus yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%. Lalu untuk selanjutnya kami akan menampilkan tabel data. Sebelum tabel data, di sini ada kerangka pemikiran. Untuk variabel X yang kami ambil ada 4. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada return on asset atau yang biasa disebut ROA, yang ketiga ada debt to asset ratio, dan yang keempat ada return on equality atau yang biasa disebut ROE. Lalu untuk variabel Y-nya yaitu DER, debt to equality ratio. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kelompok kami ambil menggunakan analisis regresi linier berganda. Digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Lalu analisis ini kami olah dengan menggunakan program atau aplikasi SPSS. Lalu yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor otomotif yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan memenuhi kriteria yang diisyaratkan untuk penelitian. Jumlah populasi perusahaan yang kami jadikan objek penelitian saat ini ada 5 perusahaan. 5 perusahaan ini yang pertama ada PT Astra International Tbk, yang kedua ada PT Multiprima Sejahtera Tbk, yang ketiga ada PT Gajah Tunggal Tbk, yang keempat ada PT Indomobil Sukses International Tbk, dan yang kelima ada PT Mitra Pinastika Mustika Tbk.
Lalu untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui tadi data-data hasil perhitungan dan kita juga menggunakan rumus-rumus tersebut, kita menyatukan seluruh perhitungan itu ke dalam suatu tabel. Nah, di tabel di sini adalah tabel dari kelima perusahaan tadi, dan yang pertama ini adalah current ratio. Untuk current ratio ini adalah hasilnya adalah 1,24. Nah, ini tuh didapat dari mana? Hasil dari 2016 ini dapat dari mana gitu. Jadi rumusnya itu adalah current ratio itu adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar, sehingga semua periode ini dihitung menggunakan rumus yang sama dan menghasilkan untuk tahun 2016 1,24, tahun 2017 1,23, tahun 2018 1,23, tahun 2019 1,242, tahun 2020 1,43. Sehingga kita juga menambahkan total industri, rata-rata industri, nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Next. Terus return of asset atau ROA. Nah, untuk ROA ini di sini kita bisa melihat sama seperti yang tadi, hanya saja untuk rumusnya berbeda. Nah, untuk rumus ROA ini menggunakan rumus ROA, yaitu EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, menghasilkan seperti ini. Kita juga sama seperti tadi, ada total industri, rata-rata tertinggi, nilai terendah, dan yang lainnya. Terus ada debit to asset ratio. Untuk debit to asset ratio ini sama tabelnya seperti tadi, hanya menggunakan rumus yang berbeda. Nah, untuk rumusnya itu debit to asset ratio itu adalah total debit dibagi total aset, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kita juga sama seperti tadi, ada total industri, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, total, dan rata-rata lainnya. Terus ada return of equity atau ROE. Untuk ROE ini juga sama seperti tadi, menggunakan rumus yang sama, ada periode yang sama, hanya saja rumusnya berbeda untuk ROE. Nah, untuk ROE ini rumusnya adalah EAT dibagi total aset dikali 100%, sehingga menghasilkan ini. Next. Terus perhitungan kelima ini adalah debt to total equity ratio. Nah, untuk debt equity total ratio ini menggunakan rumusnya itu adalah total debt dibagi equity dikali 100%, sehingga menghasilkan seperti. Perkenalkan, nama saya Femi Maulina Yunita dengan NIM belakang 009. Saya akan menjelaskan lanjutan dari rekan saya. Yang saya akan bahas adalah mengenai analisis angka indeks. Analisis angka indeks yaitu dilakukan dengan membandingkan angka-angka pada laporan keuangan dan menentukan tahun dasarnya terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melihat kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun atau tiap periode. Yang pertama-tama, saya akan membandingkan analisis angka indeks pada current ratio dari 5 perusahaan yang kami bahas. Di mana current ratio menunjukkan bahwa tiap Rp1 utang lancar dijamin dengan hasil current ratio aktiva lancar tersebut, yang artinya semakin besar nilai current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan melunasi hutang. Pada perusahaan yang pertama, yaitu pada perusahaan Astra International, dari tahun 2016 sebagai tahun dasar, sempat mengalami penurunan sampai 2018 dan kembali naik sampai 2020 yang terakhir dengan persentase 115,32%. Untuk perusahaan kedua, PT Multiprima Sejahtera, mengalami penurunan pada 2017 dan terus mengalami kenaikan kembali sampai 2020. Untuk perusahaan ketiga, PT Gajah Tunggal, pada 2017 sampai 2019 mengalami penurunan hingga 76,30% dan mengalami kenaikan kembali pada 2020 senilai 95,38%. Untuk perusahaan keempat, PT Indomobil Sukses Internasional, pada 2018 terus mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan pada 2019. Selanjutnya, perusahaan kelima yaitu PT Mitra Pinastika Mustika terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020 sampai persentase 189,15. Selanjutnya, untuk rasio return on asset pada 5 perusahaan ini, di mana return on asset
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama yaitu Astra International mengalami penurunan hingga 2018 dan kembali naik pada 2019 sehingga persentase 112%. Untuk perusahaan kedua Multiprima Sejahtera sempat mengalami penurunan hingga 67,01% dan terus mengalami kenaikan selanjutnya hingga 2020. Untuk perusahaan ketiganya PT Gajah Tunggal sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 84,62%. Selanjutnya terus naik hingga pada 2020 dengan persentase 95,62. Untuk perusahaan keempat PT Indomobil Sukses Internasional pada 2017 hingga 2019 mengalami penurunan dan kembali naik pada 2020 hingga persentase 87,6. Untuk perusahaan kelima PT Mitra Pinastika Mustika sempat mengalami penurunan yang signifikan pada 2018 hingga 32,61% dan kembali naik hingga 2020 ke persentase 85,37%. Selanjutnya untuk analisis angka indeks pada rasio debt to asset ratio, di mana debt to asset ratio menunjukkan sejumlah aset yang didapat dari hutang. Semakin besar debt to asset ratio, maka semakin beresiko juga pada perusahaan tersebut. Untuk perbandingannya, pada perusahaan pertama PT Astra International, untuk PT Astra International mengalami kenaikan hingga 2018 dan kembali turun pada 2019 ke persentase 97,83. Selanjutnya untuk perusahaan kedua Multiprima Sejahtera mengalami penurunan yang signifikan hingga 2018 mencapai persentase 8,99 dan kembali naik hingga 2020. Untuk perusahaan ketiga Gajah Tunggal terus mengalami kenaikan dan penurunan hingga 2020 mencapai persentase 108,7%. Perusahaan keempat PT Indomobil Sukses Internasional mengalami penurunan dan kenaikan hingga 2020 mencapai persentase 102,7%. Perusahaan kelima PT Mitra Pinastika Mustika mengalami penurunan yang signifikan pada 2018 hingga mencapai persentase 44,96 dan pada 2020 di persentase 72,91%. Selanjutnya untuk analisis angka indeks pada return on equity, di mana return on equity merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal sendiri. Pada perusahaan pertama yaitu PT Astra International mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada 2017 hingga 393,5% dan 2020 mencapai 103,52%. Perusahaan kedua yaitu PT Multiprima Sejahtera mengalami penurunan hingga angka 7,26% pada 2018 dan kembali naik hingga 2020 di persentase 97,58. Untuk perusahaan ketiga yaitu PT Gajah Tunggal mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai 2020 mencapai persentase 25,29. Sedangkan PT Indomobil Sukses Internasional mengalami fluktuatif dan hingga tahun 2020 senilai 203,33%. Untuk perusahaan kelima PT Mitra Pinastika Mustika mengalami penurunan dari tahun dasar 2016 hingga 2020 senilai 63,8%. Selanjutnya untuk analisis indeks yang terakhir pada debt to total equity ratio, di mana debt to
total equity ratio digunakan untuk mengukur persentase modal sendiri dibanding dengan hutang perusahaan, di mana sebaiknya hutang tidak melebihi besarnya modal sendiri perusahaan tersebut. Pada perusahaan yang pertama, yaitu PT Astra International, mengalami kenaikan hingga 2018 ke persentase 219,51% dan pada 2020 senilai 126,83%. Untuk perusahaan kedua, yaitu PT Multi Prima Sejahtera, mengalami kenaikan hingga 2020 senilai 108,72%. Untuk PT ketiga, PT Gajah Tunggal, terus mengalami kenaikan dan pada 2020 hingga persentase 110%. Perusahaan keempat, Indomobil, terus mengalami kenaikan hingga 2020 senilai 177,78% dan perusahaan kelima mengalami penurunan hingga 2020 mencapai 61,93%. Baik, bismillah, nama saya Tomera Kapanuntun, NIM saya 51121910003. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait dengan hasil dan pembahasan, yang mana ini adalah hasil dari kemudian perhitungan yang telah kami lakukan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya kami telah beritahukan juga. Nah, kemudian di sini di slide 22 itu ada hasil uji regresi linear berganda yang di dalamnya itu ada yang namanya korelasi antara variabel profitabilitas, kemudian ada variabel likuiditas, kemudian ada variabel DER ya, atau yang biasa disebut sebagai debt to equity ratio. Nah, di sini korelasi antara profitabilitas terhadap DER itu angkanya min 827, kemudian selanjutnya ada likuiditas terhadap DER yaitu min 597 dan selanjutnya DER terhadap DER yaitu 1. Selanjutnya ada kesimpulan terkait dengan tabel yang telah kemudian saya jelaskan. Pertama, kesimpulannya adalah profitabilitas variabel X1 min 0,827 lebih kecil daripada 0,05, yang mana itu artinya tidak terdapat korelasi. Kemudian selanjutnya ada likuiditas variabel X2 yang mana nilainya adalah min 0,341 lebih kecil daripada 0,05, yang sama hasilnya yaitu tidak terdapat korelasi. Nah, variabel profitabilitas X1 dan likuiditas X2 terhadap DER Y itu memiliki korelasi dengan derajat hubungan korelasi lemah dan hubungannya adalah negatif. Kemudian ada rumusan-rumusan hipotesis. H1 yang pertama adalah adanya pengaruh profitabilitas X1 terhadap DER Y. Kemudian yang kedua ada H2, adanya pengaruh likuiditas X2 terhadap DER Y. Kemudian selanjutnya ada H3, yaitu di mana adanya pengaruh profitabilitas variabel X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap DER Y dengan tingkat kepercayaan 95% alfa sama dengan 0,05. Nah, kemudian di sini ada dasar perhitungannya. Ada uji T. Tabel, kemudian rumusnya adalah T dalam kurung A dibagi 2, kemudian N kurang K kurang 1. Yang mana hasilnya adalah 2,06866. Kemudian selanjutnya ada uji F. F tabelnya sama dengan FK, kemudian dalam kurungnya K, kemudian N kurang K. Yang mana hasilnya adalah 3,42. Kemudian selanjutnya ada persamaan ya, terkait dengan regresi yang dari tabel tadi saya jelaskan. Di sini ada kesimpulan, ada tabelnya, di sini ada tabelnya, koefisiennya, di sini ada konstantannya yaitu profitabilitas, kemudian likuiditas, kemudian ada sigma, ada tabel T-nya juga. Nah, di sini kemudian ada kesimpulannya.
A. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh profitabilitas X1 terhadap likuiditas X2 adalah sebesar 0,286, yang mana itu lebih besar daripada 0,05. Dan nilai T hitung itu min 1,1441, lebih kecil daripada 2,06866 yang kemudian yang mana yang tadi setelah saya hitung ya untuk T hitungnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh profitabilitas X1 terhadap deri Y. Kemudian selanjutnya untuk B, pengujian hipotesis pertama H2. Kedua maksudnya H2. Diketahui nilai sigma untuk pengaruh likuiditas X2 terhadap likuiditas X2 juga adalah sebesar 0,968, yang mana itu artinya lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitungnya sebesar 0,45, yang mana itu lebih kecil daripada 2,06866. Yang mana kemudian itu bisa kita simpulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh ekuitas X2 terhadap deri Y. Nah, kemudian selanjutnya ada perhitungan lanjutannya. Di sini ada ANOVA, yang mana ada regresi residual total, kemudian ada sigma juga, yang mana dependent variabelnya adalah DER, kemudian prediktornya adalah likuiditas dan profitabilitas tadi. Nah, terus selanjutnya pengujian hipotesis yang kemudian yang ketiga ini itu berdasarkan output. Di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh profitabilitas X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap profitabilitas Y adalah sebesar 0,315, lebih besar daripada 0,05. Dan nilai F hitung sebesar 2,170, yang mana itu lebih besar daripada F tabelnya, yaitu 3,42. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh profitabilitas X1 dan likuiditas X2 secara simultan terhadap debt to equity ratio atau DER. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Sumyati, NIM 5112191004. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi hasil analisis regresi. Yang pertama ada likuiditas atau current ratio, terus profitabilitas ROA, leverage atau debt to asset ratio, terus profitabilitas ataupun disebut ROE. Nah, di sini yang pertama ada likuiditas. Hasil dari analisis bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh positif karena mempunyai koefisien variabel sebesar minus 7,635851. Kemudian T hitung sebesar minus 2,267209 dengan nilai probability sebesar 0,0323, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,0323 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa likuiditas yaitu current ratio berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya yang kedua ada profitabilitas ataupun ROA. Nah, dari hasil analisis bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai yang kami dapat yaitu nilai variabel profitabilitasnya sebesar minus 0,510533. Kemudian T hitung sebesar minus 0,898464 dengan nilai probability sebesar 0,3775, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,3775 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga ada leverage atau debt to asset ratio.
Leverage berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 1,0587660. Kemudian T hitung sebesar 2,515662 dengan nilai probability sebesar 0,0187, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Yang keempat, di sini ada profitabilitas ROE. Profitabilitas ROE berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini berdasarkan hasil perolehan nilai koefisien variabel profitabilitas ROE sebesar 0,246822. Kemudian dengan nilai T hitung sebesar minus 0,709321 dengan nilai probability sebesar 0,4847, yang mana lebih kecil dibandingkan signifikansi yang telah ditetapkan, yang bisa disebut dengan 0,4847 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan serta kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.